hadai waswalin sahabat wa tabi'in wal ulama ila amilin wa ila jami'il muslimin thumma khususan Syekhna Al-Habib Taufiq bin Abdul Qadir Ja'far Syekhna Siyam barakatil hamzi barakatil hamdan Allah yanfa'una bismillahirrahmanirrahim wa ulumihim wa nafatin fid din wad dunya wal akhirah wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin innallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa darajatihim fil jannah barakati Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Al-Musharraf An-Nawawi sya'ulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak sekarang. Bab nasihat sebentar. Ta'awun bil birri ini bukan ya? Babun fil nasihat. Bab 22. Babun fin nasihah. Dan Babun fin nasihah. Hadis yang pertama ya. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Hadis yang pertama ya. Itu kitabnya enggak ada lagi. Bawa kitab enggak? Coba di atas sana. Yang sebelah kiri ada pojok kitab yang biru. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, dari sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, bahwa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ad-dinu an-nasihah. Adapun agama itu adalah nasihat. Nasihat itu apa? Harapan yang baik untuk didapatkan, itu nasihat. Satu harapan yang baik yang diharapkan oleh seseorang untuk didapatkan, itu namanya nasihat. Atau sesuatu yang baik yang diberikan, yang diharapkan oleh setiap orang. Maka ketika seorang mendapatkan sesuatu, apakah itu berupa ucapan-ucapan, apakah itu berupa benda, apakah itu berupa nasihat, kalimat-kalimat, ketika mengarah pada kebaikan seseorang, itu dinamakan nasihat. Sehingga kematian itu juga dinamakan nasihat. Jadi kematian itu dinamakan nasihat. Nah, harapan untuk menjadikan orang baik dengan kejadian tersebut. Agama ini adalah nasihat.
untuk siapa? Ketika Nabi ditanya, qulna, kami kata para sahabat bertanya, liman, untuk siapa wahai Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, lillahi, nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasul Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah. Wali a'immatil muslimin, dan nasihat untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan kaum muslimin secara umumnya. Ulama menjelaskan maksud daripada nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Apa Allah itu dinasihati? Apa Allah itu untuk kita berikan nasihat? Tentu tidak demikian. Maka maksudnya adalah manfaat harapan yang baik yang diharapkan manusia untuk mendapatkan satu kebaikan. Maka yang dimaksudkan di sini adalah beriman, meyakini, mengimani secara penuh Allah itu adalah zat yang layak disembah. Itu yang dimaksudkan nasihat itu untuk Allah. Allah punya sifat wujud, Allah punya sifat qidam, Allah punya sifat baqa, Allah punya sifat maha sempurna. Itu yang dimaksudkan nasihat untuk Allah. Wali kitabihi, nasihat untuk kitabnya maksudnya apa? Adalah kita yakin, kita percaya. Nah, dengan kepercayaan tersebut diharapkan mendapatkan satu keberuntungan dunia dan akhirat. Nah, maka semua kitab-kitab yang pernah Allah turunkan, terutama yang wajib diimani dalam masalah ini di kitab Aqidatul Awam, itu kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Itu maksud an-nasihah li kitabihi. Wali rasulihi juga sama demikian, nasihat untuk rasulnya, untuk utusan Allah. Maksudnya kita imani beliau, kita yakini, kita percaya secara penuh. Semua yang beliau bawa, semua yang beliau ajarkan, itu adalah memang murni daripada wahyu Allah, bukan hawa nafsu, bukan kemauannya sendiri. Itu yang dimaksudkan wali rasulihi. Wali a'immatil muslimin, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Pada kalimat ini, maka dengan mentaati mereka para pemimpin, mentaati para pemimpin jika pimpinannya benar. Nah, jika pemimpinnya itu benar. Tapi kalau tidak benar, ya jangan ditaati. Terus bagaimana? Berlaku imbal baliknya, kita kasih masukan. Nasihat untuk a'immatil muslimin seperti itu. Kalau memang dia benar, dengan kita mengikuti apa yang menjadi ketetapan mereka karena atas dasar kebenaran, itu sebenarnya sudah menjadi nasihat, baik nasihat kepada mereka dan juga nasihat kepada kita. Wa amatihim, dan nasihat untuk kaum muslimin secara umumnya pun juga sama. Dengan kita bisa jadi memberikan ceramah agama, memberikan nasihat agama, memberikan solusi dari masalah yang dia punya. Ini termasuk nasihat untuk kaum muslimin secara umumnya. Prinsipnya agama ini adalah nasihat. Apa itu nasihat? Mengharapkan kebaikan daripada apa yang dinasihatkan. Apakah itu berupa kejadian, berupa ucapan, ataupun berupa sesuatu yang diberikan. Kalau kejadian kematian itu nasihat. Kalau sesuatu yang diberikan, misalnya ada orang yang tidak pernah sholat, lalu dikasih sarung, sudah ini sarung, saya ini juga beli sarung. Dia bisa berpikir, ini kalau dia punya sarung pakai sholat, saya dikasih sarung, masa saya pakai tidur, masa pakai selimut. Nah, jadi ada pemikiran di sana. Nah, itu yang dimaksudkan ad-dinu an-nasihah. Maka semua daripada unsur-unsur yang ada dalam agama ini adalah nasihat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsani an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala
bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslim. Muttafaqun alaih. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari sahabat Jarir bin Abdullah, beliau berkata bahwa bayatu, saya berbaiat, mengikatkan janji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis sholati, atas menunaikan ibadah sholat. Saya berbaiat kepada Nabi untuk menunaikan ibadah sholat, tidak akan meninggalkan itu perintah sholat, tidak akan menjauhi daripada perintah ini. Saya berbaiat kepada Rasulullah. Wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat, memenuhi zakat. Wa nushi likulli muslim, dan mengharap baik terhadap semua orang-orang Islam, mengharap baik atau kebaikan atau bernasihat kepada setiap orang Islam. Hadis ini tampaknya sederhana, cuman jika didalami, jika direnungkan, diresapi, prakteknya itu tidak gampang. Terutama kalau kita garis bawahi pada poin yang terakhir. Nasihat pada orang Islam ini tidak gampang ya. Kalau kita bertetangga, punya tetangga misalnya baik, ya dengan kebaikan itu mungkin berdampak pada kita. Tapi kalau sebaliknya punya tetangga tidak baik misalnya, nah, apakah itu menjadi nasihat untuk kita atau sebaliknya? Nah, ini berat ya, berat. Nah, dan nasihat utama itu kan untuk diri sendiri terlebih dahulu, baru kemudian keluarga, baru kemudian tetangga, dan seterusnya kaum muslimin. Kan urutannya seperti itu. Nah, ketika kita berbenturan dengan orang lain, ini menjadi berat. Karena kalau memaksa ya tidak bisa, sedangkan kemungkaran kalau terjadi, mau tidak mau ya harus dipaksa. Tidak bisa kita biarkan begitu saja, karena akan kena dampaknya juga. Dosa bala yang Allah turunkan itu bisa menimpa secara umum ketika orang-orang baik itu tidak mau berbicara. Maka saya teringat satu nasihat, kalau tidak salah maqalah ya, bahwa kejahatan itu terjadi bukan karena banyaknya orang jahat. Ada satu maqalah itu, jadi kejahatan itu terjadi bukan karena banyaknya orang jahat, tapi diemnya orang-orang yang baik. Jadi kalau banyak orang jahat tidak ada masalah, yang penting orang yang baik ini mau ngomong. Banyaknya penjahat tidak ada masalah, yang penting orang-orang benar ini dia mau ngomong, mau berbicara yang lantang. Itu saja masalahnya. Tapi kalau sedikit orang jahat, cuman orang baik diam saja, tidak ada berbicara, ya sudah, itu merajalela sudah ya, merajalela. Kita teringat dengan lemparan isu tentang RUU HIP itu ya. Itu kan memang isu dilempar sengaja untuk mengukur, saya kira ya, mengukur ghirah rakyat Indonesia ini, terutama mayoritas kan kaum muslimin. Bagaimana sih ghirahnya dilempar isu tersebut? Tapi alhamdulillah dari majelis ulamanya bereaksi, para ulama-ulama bereaksi. Ya, ketika mereka semua bereaksi dan mau berbicara, jadi keburukan itu insyaallah akan tertekan dia. Tapi kalau semua diem, ulamanya diem, majelis ulamanya juga diem, tidak ada yang mau bersuara, diem sudah, ya mereka akan merajalela walaupun cuma segelintir. Tidak usah banyak-banyak, 3-4 orang cukup mereka itu untuk merusak daripada negara Indonesia ini, cukup ya, dengan suaranya, dengan medianya, dengan uangnya, cukup sudah ya, cukup sudah. Tapi kalau orang-orang baik ini berbicara, walaupun banyak mereka, insyaallah mikir-mikir ya, insyaallah mikir-mikir. Nah, jadi nasihat untuk setiap orang Islam ini bagian daripada ajaran
agama Islam, sehingga tidak bisa kita cuek-cuekan saja. Ada masalah cuek, tidak bisa ya. Jadi harus bersikap. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. As-salis an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tafaqun alaih. Ats-tsalisu an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu, tidaklah beriman, kata Rasulullah, tidaklah beriman ahadukum, salah seorang di antara kalian itu, hatta yuhibba, sehingga cinta, li akhihi, terhadap saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia cinta kepada dirinya sendiri. Dua contoh saya kasih. Kalau saya tidak suka atau tidak mau dilempar ke dalam neraka, itu saya tidak mau dilempar ke neraka. Nah, maka bagaimana saudara kita, bagaimana istri kita, bagaimana anak kita supaya tidak terlempar juga? Itu tanda cinta berarti ya. Tanda cinta. Saya baca hadis, saya baca ajaran-ajaran agama ini, lalu mengetahui, kalau orang tidak sholat masuk neraka. Baca saya hadis tersebut. Lalu bentuk cinta yang saya tanamkan untuk diri sendiri, sehingga menjadi satu kekhawatiran, kalau tidak sholat berarti saya masuk neraka. Nah, hal seperti itu harus didudukkan juga kepada orang lain. Harus didudukkan juga kepada orang lain. Nah, apakah kita merasa khawatir terhadap diri untuk tidak terlempar ke neraka, lalu dibiarkanlah istrinya tidak sholat? Ya berarti sama saja, walaupun dia bibirnya bilang, oh saya cinta sama kamu, oh saya sayang sama kamu, tapi dibiarin tidak sholat, maka sama juga dia melemparkan istrinya ke dalam neraka, kan begitu ya. Sama anak bilang, saya cinta sama kamu, saya sayang sama kamu, nak kasih uang, sudah beli baju banyak sana, tapi giliran tidak sholat dibiari, nah, berarti dia tidak cinta itu. Berarti tidak cinta ya. Karena dengan pembiaran itu secara otomatis dia sudah lemparkan anaknya ke dalam neraka dengan pembiaran itu. Ini yang dimaksudkan la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau gambaran yang positif, yang baik menurut logika, kalau saya makan buah apel, ya tentu yang saudara kita juga kasih buah apel, kan begitu. Nah, itu berarti tampak cinta. Kalau saya misalnya kasih si A 10.000, yang si B saya kasih 10.000, nah, itu cinta namanya ya. Itu kalau yang positif kaitan dengan beri memberi. Tapi kalau kaitan dengan pelanggaran, kadang orang tidak bisa mendudukkan bahwa sebenarnya menasehati orang lain itu adalah bentuk cinta. Bentuk cinta. Beberapa kali saya sampaikan makalah asar dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa termasuk akbaril kabair, termasuk dosa yang besar itu adalah ketika seorang menyatakan pada saudaranya, ittaqillah, takutlah sama Allah, bertakwa sama Allah, ibadah. Kemudian dia menjawab, alaika binafsik, ya sudah, urusan kamu sendiri. Urusan kamu sendiri, tidak usah ngurus saya. Ngapain ngurus saya? Nah, itu termasuk, ucapan itu sudah termasuk bagian daripada dosa-dosa besar. Ucapan itu sudah termasuk bagian daripada dosa besar. Sehingga tidak boleh orang Islam begitu. Kalau dinasihati, diingatkan, ya sudah, terima kasih. Kalau belum bisa menunaikan, ya tetap saja terima kasih, tapi ya kita belum bisa menunaikan. Tapi insya Allah satu saat akan bermanfaat itu nasihat. Akan bermanfaat itu nasihat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Qala Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala ta'ala,
kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Wa qala ta'ala udil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Wa qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ya, barakallah. Bab tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Babun fil amri bil ma'ruf, di dalam anjuran untuk mengajak kebaikan. Anjuran untuk mengajak kebaikan dan larangan, anjuran untuk melakukan pelarangan terhadap kemungkaran. Nah, Islam ini agama ini terdiri dari dua sisi saja, amar ma'ruf, nahi mungkar. Cuman banyaknya orang itu ngambil amar ma'rufnya. Kalau nahi mungkarnya berat ya, jarang. Tidak banyak orang berani ngambil, resikonya besar. Resikonya besar kalau musuhnya orang-orang besar, para pejabat yang disitir, yang disinggung, ya penjara. Resikonya ya diasingkan, resikonya itu. Nah, cuman orang-orang yang dekat sama Allah tidak takut sama sekali ya, tidak punya rasa takut itu. Artinya karena bukan itu tujuannya, dan ketidaktakutan itu karena mereka tidak berniat untuk menjatuhkan pribadi-pribadi, tapi untuk kebaikan bersama. Kalaupun seseorang yang dia merasa terjatuhkan, sesungguhnya bukan untuk menjatuhkan pribadi itu. Itu prinsip mereka orang-orang dekat sama Allah, sehingga tidak ada rasa khawatir sama sekali. Jadi berat kalau urusan nahi mungkar. Tapi kalau amar ma'ruf banyak ya, ceramah-ceramah lucu-lucu, orang bisa terhibur, ya diajak kebaikan-kebaikan banyak. Tapi kalau sudah nahi mungkar itu tidak banyak ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takun, dan hendaknya ada minkum, sebagian di antara kalian itu, umat yad'una, yang mengajak ilal khairi, pada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan terhadap yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah terhadap yang tidak baik, yang buruk. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka inilah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah. Jadi orang beruntung kalau berdasarkan konsep yang sederhana ini, yang ngajak kebaikan mencegah keburukan, ya beruntung sudah. Beruntung dunia, beruntung akhirat. Sederhana ya. Ajak orang pada kebaikan, cegah orang daripada keburukan. Sudah. Sederhana. Tapi sekali lagi prakteknya itu enggak gampang ya. Kita punya teman. Teman ini kalau teman laki-laki misalnya apa namanya itu, kena pil ekstasi misalnya ya, atau ya kena narkoba misalnya ya. Apakah kira-kira kita berani mengingatkan, atau apakah kita berani melarang gitu ya? Nah, di sini ada porsi amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita katakan, oh sampean salah, jangan demikian, nanti ujung-ujungnya penjara. Ujungnya penjara, kalau sudah penjara nanti yang kasihan anak istrinya. Kalau sudah keluarga kan begitu. Yang rugi anak istrinya juga. Kalau setahun 2 tahun tidak seberapa, kalau 10 tahun di penjara bagaimana? Nah, ujungnya istrinya minta cerai, kawin lagi, sudah kan begitu ya. Nah, kalau begitu kan sudah buyar jadinya. Cuman itu kan akibat daripada kesalahan pribadinya. Akibat daripada kesalahan pribadi. Nah, pada hal yang seperti itu, bisakah kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar? Ini tidak gampang ya. Ini tidak gampang. Karena kalau orang mengajak pada yang baik, ayo kita bakar-bakar sate, fadilah, keutamaan. Ya dapat pahala orang dijak makan-makan ya. Ayo kita ngopi bareng, orang sedekah, fadilah. Tapi kalau sudah, jangan duduk-duduk minum minuman keras. Nah, itu berat itu ya. Emosi orang itu. Jangan duduk-duduk nanti ngisap sabu misalnya ya.
itu risiko. Orang kalau sudah kecanduan dikasih bahasa begitu, bukannya terima kasih, bisa jadi nantang kelahi, kan begitu ya. Nah maka nahi mungkar itu tidak gampang. Nahi mungkar itu tidak gampang, berat ya, berat nahi mungkar. Nah, cuman Allah mengingatkan, hendaknya ada di antara kalian itu umat yang mereka mengajak pada kebaikan, mencegah pada keburukan. Mereka ini ciri-ciri orang yang beruntung. Nah perkara nanti orang mau ikut, tidak ikut, itu urusan lain. Yang penting sampaikan saja. Orang mau ikut, tidak ikut, ya itu sudah urusan lain sudah ya. Kalau dia ikut, kita dapat kebaikan, ya dia tidak ikut, ya kita tetap dapat kebaikan. Kebaikan apa? Mengingatkan. Kita sudah dapat bagian itu. Nah, ini prinsip dalam agama sederhana ya, sederhana. Allah juga menyatakan kuntum khaira ummatin, kalian itu adalah sebaik-baiknya umat. Khitab ayat ini kalau di dalam tafsir Baghawi itu khitabnya para sahabat. Khitabnya untuk para sahabat, kuntum khaira ummat. Karena ayat ini dikhitabkan pada mereka langsung. Kemudian jika melihat kebaikan yang dilakukan, itu rata-rata sudah baik. Namun kalau dibandingkan dengan antara umat, ya berarti kita termasuk umat terbaik. Kita termasuk umat terbaik daripada umat Nabi Musa, Nabi Isa, daripada umat-umat terdahulu. Kita umat Nabi Muhammad, umat terbaik. Umat yang paling mulia, ummatun marhumah dikatakan. Umat yang disayangi. Umat yang disayangi. Dari 120 jatah surga, itu 80% itu didominasi oleh umat Nabi Muhammad. 120 ya. Itu yang 40 itu umat-umat lain dibagi sama semua, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa. 40 jatah. 80 jatah itu umat Nabi Muhammad. Jadi banyak kita punya jatah ya. Banyak punya jatah kita. Sehingga dikatakan ummatun marhumah. Umat yang dirahmati. Kenapa? Karena jatahnya banyak. Jatahnya banyak ya. Kalau sudah demikian, ya malu, masa sih ada umat Nabi Muhammad masuk neraka, kan malu ya, malu. Malunya sama Rasulullah, malu sama Nabi. Kenapa malu? Ya karena melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kok masuk neraka? Walaupun Nabi ya kecewa juga, tidak mau umatnya masuk neraka ya. Ya selama dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah sih insyaallah ya. Tetap masuk surga, walaupun ya dipanggang dulu di neraka. Walaupun panggang dulu di neraka. Wa qala ta'ala khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadikanlah atau ambillah, berikanlah kata-kata maaf kepada orang lain. Wa'mur bil 'urfi, dan perintahkanlah orang untuk berbuat baik. Wa'rid 'anil jahilin. Berpalinglah, jauhilah daripada orang-orang yang bodoh. Tidak usah diajak berdebat panjang lebar, tidak usah diladeni terlalu berlebihan. Namanya orang tidak ngerti. Ya, nantinya akan menjadi sebab permusuhan lebih sengit lagi, kan begitu. Kalau kita terlalu menghiraukan. Tidak ngerti satu masalah kemudian berdebat panjang lebar, ya daripada jadi permusuhan yang berlarut-larut, ya sudah, a'rid 'anil jahilin. Nah, prinsipnya seperti itu, tapi praktiknya rupanya tidak gampang juga. Misalnya ada orang ngomong-ngomong tiba-tiba kita tinggal, ya tersinggung ya. Nah, ya tidak bisa juga begitu. Kemudian kita bilang sudah berpaling dari orang-orang bodoh, apalagi bahasanya itu dikeluarkan, ya tambah marah ya. Tambah marah kan begitu. Prinsipnya begitu dalam agama. Cuman pada praktiknya ya minimal hati kita bisa mengarahkan. Nah, kalau sudah tahu arahnya ya bagaimana sedikit nanti yang tidak baik itu digeser jadi baik. Ya. Wa qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Orang beriman laki-laki dan mereka orang beriman perempuan itu ba'duhum awliya'u ba'din. Satu dengan yang lain itu saling menolong di antara mereka. Atau aulia ini bisa dikatakan pemimpin. Aulia ini bisa dikatakan orang dekat ya
kasih dekat aulia. Jadi satu dengan yang lain, orang beriman ini adalah saling memimpin, saling punya hubungan yang dekat. Ini orang beriman. Ba'duhum ba'din aulia, ba'duhum aulia'u ba'din. Karena mereka saling memimpin satu dengan yang lain, maka ya'muruna bil ma'ruf. Mereka saling mengajak pada kebaikan. Yang merasa bahwa lebih tahu tentang hal yang positif, lebih cepat menyampaikan, dia sampaikan. Kenapa? Dia merasa pimpinan saudaranya. Nanti yang lain juga begitu. Merasa mengetahui satu masalah, dia cepat menyampaikan. Kenapa? Karena merasa memimpin saudaranya. Yanhauna 'anil munkar, mencegah kepada kemungkaran. Nah, tapi kalau dalam gambaran orang munafik itu dikatakan ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Kalau orang munafik balik. Dia nyuruh berbuat jelek ya. Dia nyuruh berbuat jelek, kalau ada orang berbuat baik dia tidak suka. Itu ciri-ciri munafik masuk di sana ya. Kemudian yanhauna 'anil ma'ruf, mencegah orang berbuat baik. Itu ciri-ciri karakter munafik masuk di sana ya. Kalau sampai seperti itu. Nah, kalau orang beriman enggak. Jadi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu orang beriman. Nah, jadi gampang melihat ya. Cuman tidak bisa juga sih kita langsung tuduh-tuduh kamu ini munafik, kamu ini kan marah orang bilang itu ya. Nah, kalau misalnya melalui ayat ini kita lihat ini kriterianya kok masuk kayak ini orang munafik ini, langsung kita tembak kamu munafik kamu ini kan ya, tersinggung orang ya, tersinggung. Cara negur pun ya ada adabnya, ada aturan-aturan ya. Wallahu a'lam. Wa qala ta'ala lu'inal ladzina kafaru min bani Israil, Allah dilaknat orang-orang kafir min bani Israil, daripada orang-orang kafir Bani Israel, ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, melalui lisannya daripada Nabiullah Daud dan Nabiullah Isa alaihissalam. Hal tersebut dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Hal tersebut terjadi diberikan pada mereka karena sebab asaw, mereka itu bermaksiat. Wa kanu ya'tadun, mereka itu melampaui batas. Maksiat dan melampaui batas. Apa yang mereka lakukan di sini digambarkan oleh Allah, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Mereka itu tidak saling melarang perbuatan mungkar yang mereka kerjakan satu dengan yang lain. Jadi dibiari saja. Ini ada salah dibiari, ada salah dibiari, didiami saja. Tidak diingatkan. La yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Labi sama kanu yaf'alun. Seburuk-buruk apa yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan. Mendiamkan kejadian yang buruk. Didiamkan saja. Akhirnya terus terjadi itu. Terus terjadi. Wa qala ta'ala wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Allah juga berfirman, dan katakanlah wahai Muhammad Rasulullah, al-haqqu min rabbikum, kebenaran itu dari Allah. Kebenaran itu dari Allah. Faman syaa'a falyu'min, barang siapa yang mereka berkehendak jadi orang beriman, falyu'min, silahkan beriman. Tidak dipaksa agama Islam dia. Wa man syaa'a, barang siapa yang dia berkehendak untuk menjadi kafir, falyakfur, ya sudah, kafir, terserah. Artinya Islam ini tidak maksa-maksa ya. Maka tidak berat jadi orang Islam itu. Kenapa waktu Nabi Muhammad melakukan perjanjian Hudaybiyah itu? Perjanjian Hudaybiyah itu. Di sana sudah pada posisi kalah sudah. Kenapa? Orang kafir yang dia itu lari ke Madinah, maka boleh orang-orang keluarganya itu untuk narik. Itu keuntungan di pihak kafir. Sebaliknya, kalau ada orang beriman yang sudah di Madinah ini, ada orang-orang beriman yang dia ini keluar dari agamanya, maka tidak boleh orang beriman lain nuntut. Itu di antara isi perjanjiannya. Nah, pada waktu itu Sayyidina Umar tidak setuju. Oh, ini kerugian bagi kita. Termasuk Suhail, waktu belum masuk Islam. Suhail itu dia bangga debat sama anaknya.
debat sama anaknya Abdullah bin Suhail. Dia berdebat begini, kamu tahu sekarang katanya, kamu tahu sekarang bahwa Islam itu dalam keadaan terpojok dan kita menang dalam membuat aturan. Kata Suhail pada anaknya, kata anaknya, saya ini tidak merasa demikian. Kenapa? Coba engkau renungkan berapa banyak orang Islam yang dia sudah jadi orang Islam balik jadi orang jahiliyah, dan berapa banyak daripada orang-orang jahiliyah yang masuk Islam. Engkau bandingkan saja, kata anaknya. Akhirnya mikir juga bapaknya, ya betul juga. Maka artinya aturan itu tidak berlaku, walaupun merugikan di pihak kaum muslimin secara aturan tertulis. Tapi prakteknya ketika dia sudah masuk Islam bersama Rasulullah, tidak ada sedikit pun terbersit untuk jadi orang kafir lagi. Tidak ada terbersit sedikit pun untuk jadi kafir lagi. Sehingga aturan tertulis, ya sudah, biarin sudah, tidak apa-apa sudah. Cuman waktu itu pas kejadian salah satu anaknya, saudaranya Abdullah ini tertangkap. Pas perjanjian itu sudah ditandatangani, itu kemudian larilah ini anaknya daripada Suhail ini, dia saudaranya Abdullah. Itu dia masuk kota Madinah, ditarik sama bapaknya. Ini perjanjian sudah ditandatangani. Kamu tidak boleh tidak boleh tinggal di sini. Aku tarik kamu, harus balik ke Mekah. Pada waktu itu beliau minta perlindungan pada Rasulullah. Rasulullah, gimana? Saya ini orang beriman. Kemudian dipaksa oleh ayahnya. Sayyidina Umar waktu itu maunya ngajari, cuman ngajari mau bersikap yang, ya Sayyidina Umar kan emosian juga orangnya, emosian tegas. Itu pedangnya ditaruh di sampingnya, di samping. Maunya Sayyidina Umar itu, sudah bunuh saja bapakmu kan itu ya. Ini pedang begitu ya. Maunya begitu Sayyidina Umar. Dising-singkan pedangnya, sarungnya sudah dibuka itu ya. Maunya sudah ambil cepat bunuh saja, maunya kan begitu ya. Cuman beliau tidak melakukan itu, tidak melakukan. Lalu Sayyidina Abu Bakar ditanya, bagaimana ini, saya ini beriman. Rasulullah mengatakan, engkau akan diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah. Sudah, sabar dulu. Jadi Allah akan berikan jalan keluar bagi orang-orang yang susah. Sudah, sabar, tidak apa-apa, engkau balik ke sana. Artinya di sana tidak ada kepentingan Nabi itu untuk memaksa orang jadi orang Islam. Karena ketika orang jadi orang Islam, ya sudah kuat sudah. Walaupun apapun rintangannya, tetap saja dia jadi orang Islam. Tidak mau berubah. Itu keimanan sahabat ya. Keimanan sahabat itu seperti itu. Dan ketika iman itu kokoh seperti gunung, satu orang bisa jadi bisa mengalahkan 100 orang. Kalau imannya kokoh ya. Tapi kalau imannya itu tipis, ya bisa jadi kita 100 orang dikalahkan 1 orang kufar ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Diadu domba, tidak jelas, kucar kacir ya. Kemudian wa qala ta'ala fasda bima tu'mar. Dan penuhilah kalian dengan segera apa yang sudah diperintahkan. Penuhilah dengan segera daripada perintah agama, apa yang sudah diperintahkan dalam agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala anjayna alladziina yanhauna 'anil su' wa akhadna alladziina dzalamu bi'adzabin ba'is bima kanu yafsukun. Aku menyelamatkan orang-orang yang mereka melarang daripada keburukan, dan aku menyiksa mereka orang-orang zalim dengan azab yang pedih, bima kanu yafsukun, dengan sebab kefasikan yang mereka lakukan. Apa fasik itu? Fasik itu orang yang mengetahui satu keburukan dilanggar, itu fasik. Orang yang dia terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil, itu fasik. Terus ya. Atau nanti banyak melakukan dosa-dosa besar, itu fasik namanya. Nah, orang-orang fasik itu seperti itu. Nah, nanti balik pada pribadi kaum muslimin sendiri, adat atau tidak hal tersebut pada dirinya, maka
masuklah dia pada golongan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Ya, berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fal awalu an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkara fal yughayyiruhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman rawahu Muslim. Barakallah. Fal awwalu, adapun hadis yang pertama dari bab ini dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau berkata bahwa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, man ra'a minkum, barang siapa yang melihat di antara kalian itu mungkaron, satu keburukan, satu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendak dia merubah, menghilangkan, menjauhkan kemungkaran itu dengan kekuasaannya, dengan tangannya. Falyughayyirhu biyadihi, biyadihi di sini maksudnya kekuasaan. Siapa ini? Ya para pejabat. Kalau orang menduduki jabatan dan jadi orang yang adil, itu biasanya akan besar pengaruhnya. Kalau presiden bilang semua pegawai negeri sholat tepat waktu, zuhur istirahat, sholat semua, sholat semuanya. Semua pegawai negeri kalau asar datang sholat asar, sholat semuanya, istirahat dulu, sholat semuanya, sholat semuanya. Nggak berani nggak sholat, kalau nggak sholat dipecat misalnya, apalagi dikasih ancaman begitu, ketahuan, duluan absen, Nah, kalau seandainya dikasih aturan begitu, artinya peran pemimpin ini sangat besar. Maka falyughayyirhu biyadihi ini didudukkan paling utama. Karena memang dampaknya itu sangat besar. Sekali dia berbicara, kalau bupati, wali kota sudah ngomong, misalnya semua kepala sekolah dan guru-gurunya dan muridnya waktu sholat ya sudah sholat semuanya. Nggak boleh ada yang tidak sholat. Taat semuanya. Kenapa? Yang bicara wali kota, yang bicara bupati misalnya. Jadi artinya kekuasaan ini punya pengaruh yang sangat dominan, sehingga didudukkan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati, kalau tidak mampu, memang kita bukan pejabat, kita tidak punya kekuasaan, fa bilisanihi, lisan. Ya, nasihat begini, ceramah. Ya, terus ceramah, jangan berhenti, jangan bosan. Orang sekarang nerima atau tidak nerima, tidak usah bosan. Jangan sampai para kiai penceramah ini bosan, berhenti ceramah, tambah rusak, tambah rusak. Nah, ya sudah, ceramah saja sudah, jangan berhenti. Jadi kiai-kiai, para ustadz dai itu jangan berhenti ceramah, terus ceramah saja, apapun yang dia dapatkan ya sudah, yang penting ceramah. Karena insya Allah di sini di satu tempat tidak bisa menyirami gersang misalnya, tempat lain bisa jadi tersirami. Di tempat lain tidak tersirami, bisa di tempat lain tersirami, Jadi sasarannya bukan hanya yang terdekat. Bisa jadi kita menyampaikan di sini, mungkin yang sadar nanti yang di Pulau Sumatera mungkin, Karena nonton daripada YouTube-nya, nonton daripada live streaming-nya, nonton dari Facebook-nya. Bisa jadi orang sana yang sadar, yang berdekatan tidak sadar mungkin, Bisa jadi seperti itu. Maka sampaikan saja. Nah, karena memang tidak boleh orang yang dia bawa amanah warisan ilmu atau orang yang pada posisi yang benar diem, tidak boleh, Tidak boleh diem.
harus ngomong terus, jangan berhenti. Fa illam yastati fa biqalbihi. Kalau tidak mampu ya sudah hatinya. Maksudnya hatinya ini bagaimana? Ada kemaksiatan, kita mau ngelarang enggak bisa, mau ngomong enggak berani. Hati kita minimal enggak senang. Enggak senang, enggak ridho ya. Oh ini kemaksiatan, saya enggak ridho, saya mau ngomong saya enggak bisa. Mau ngelarang saya enggak bisa, hati saya enggak senang. Minimal begitu ya. Minimal. Tapi kalau sudah enggak bisa ngelarang, enggak bisa ngomong juga, cuman hatinya setuju ya. Ya sudah enggak apa-apa, biari, sudah orang itu maksiatnya dia, setuju dia. Nah ini sudah enggak ada iman berarti. Enggak ada iman sudah ya. Kok setuju dengan kemaksiatan yang terjadi, enggak ada iman sudah. Ar-ridha bil kufri kufrun. Ridha dengan kekafiran berarti dia kafir. Ridha dengan kafiran ya. Saya baca dalam kitabnya Ki Hasyim Asy'ari itu, di antara menjaga akidah itu tidak boleh mensyiarkan simbol-simbol orang tidak beriman. Hari rayanya atau simbol-simbol, tidak boleh. Itu tegas ya, Hasyim Asy'ari itu tegas ya. Dalam kitabnya itu Irsyadus Sari itu, sana ada kumpulan kitab-kitabnya beliau itu. Saya baca dalam salah satu babnya, di sana beliau sangat tegas mengutip daripada pendapat ulama itu, di mana bahwa tidak boleh meramaikan hari rayanya, menggunakan simbol-simbolnya, itu tidak boleh. Lebih-lebih mengarah kepada rusaknya iman. Nah, tegas, kencang ya, kencang. Karena kalau sampai kemudian ada condong ridho, nah, berarti ar-ridho bil kufri kufrun, bahaya ya. Kalau sampai ridho dengan kekafiran itu ya kafir. Begitu. Wallahu a'lam. Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min nabi ba'asahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi yaquluna ma la yaf'aluna wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'minun wa man jahadahum biqalbihi wa man jahadahum bisanisi bilisanihi ya. Fahuwa mu'minun walaysa wara'a zalika minal iman habbatu khardalin. Hadis yang kedua dari Abdullah, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min nabiyyin, tidak ada dari seorang nabi ba'athahullah fi ummatin qabli, yang Allah utus dalam satu umat sebelum aku, illa kana lahu fi min ummati hawariyun, kecuali ada dari umatnya itu hawariyun, penolong-penolong, orang yang punya punya istilahnya itu ya, punya jiwa untuk menolong, punya jiwa membantu, punya jiwa untuk bersama-sama. Nah, jadi pasti ada itu. Wa ashabun ya'khuduna bisunnatihi, dan sahabat-sahabat yang mengambil daripada sunnah-sunnahnya, maksudnya thariqah dan syariatnya, pasti ada ya. Jadi istilahnya, orang yang dia loyal ya, ada orang yang loyalitasnya tinggi, pasti ada di setiap umat itu, baik Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud dan seterusnya, Nabi Nuh, ada, pasti ada. Wa yaqtaduna bi amrihi, dan mengikuti perintah-perintahnya.
Summa innaha, kemudian sesungguhnya takhlufu min ba'dihim, akan mengganti generasi setelah mereka itu khulufun, beberapa kelompok yaqulun ma la yaf'alun, mereka mengucapkan sesuatu yang dia tidak kerjakan. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mengerjakan yang tidak diperintahkan. Akan ada orang-orang seperti itu. Dah jelas perintah, dia tidak mengerjakan. Yang tidak diperintahkan malah dikerjakan. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang mengingkari, memerangi dengan kekuasaannya, itu orang mukmin itu. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang memerangi dengan lisannya, maka dia orang beriman. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang dia memerangi dengan hatinya, maka dia orang beriman. Laisa wara'u dzalik minal iman habbatu khardalin. Maka tidak ada sisa sedikit pun daripada iman seorang selain daripada 3 golongan tersebut. Hanya kalau ada satu kemungkaran, satu kesalahan, satu kemaksiatan, ya dia mau berusaha untuk menghilangkan hal tersebut, baik dengan kekuasaan, baik dengan lisan, atau baik dengan hatinya. Kalau sudah tidak ada sama sekali, maka laisa wara'u dzalika minal iman habbatu khardalin. Sudah tidak punya iman, sudah. Tidak ada cemburu, tidak ada marah, tidak ada nasihat. Padahal sudah jelas-jelas kemaksiatan. Maka dikatakan tidak ada iman sudah. Na'udzubillah min dzalik, ya. An Abil Walid Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati fil usri wal yusri wal manashati wal makrahi wa ala atharatin alaina wa ala alla nunazi'al amra ahlahu illa antaraw kufran bawahan indakum minallah ta'ala minallahi ta'ala fihi burhan wa ala an naqula bil haqqi aina ma kunna la nakhafu billahi law ma tala imin Muttafaq. wa alaihi. Iya. Barakallah. Ats-tsalitsu an Abil Walid Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Beliau bercerita bahwa bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa tha'ah, untuk mendengarkan dan taat. Jadi sudah mengikat satu perjanjian dengar taat. Fil usri wal yusri, baik itu susah ataupun senang. Diajak dakwah sama Nabi pas susah ya senang, ya taat. Diajak sama Nabi lagi pas senang, ya tetap juga mendengar dan taat. Wal mansyati wal makrah wa ala atharatin alaina. Baik itu dalam keadaan bahagia atau yang dibenci, atau yang tidak berdampak baik pada dirinya. Walhasil dia tetap saja, kalau sudah Nabi bilang A, ya sudah, mendengar taat. Tidak akan melanggar. Wa ala an la nunazi'al amra ahlahu illa antarau kufran bawahan indakum minallahi ta'ala fihi burhan. Dan berbaiat untuk tidak mengambil, merampas daripada urusan, daripada satu jabatan terhadap ahlinya atau orang yang sudah dikasih, illa kecuali antara kufran bawahan, kecuali engkau melihat kekafiran yang jelas, indakum, di sisi kalian, minallahi ta'ala, daripada kacamata syariat ini, fihi burhan, yang di dalamnya itu ada tanda-tanda. Hadis ini mengajarkan tidak boleh orang Islam itu jadi pemberontak, ya. Tidak boleh jadi pemberontak. Selama pemerintah itu dia lurus-lurus saja, tidak boleh jadi pemberontak.
boleh ya, berdosa besar termasuk ya. Bahkan Bughah itu diperangi, pemberontak itu diperangi ya, seperti di Timur tuh ya, pasukan apa itu dan ya itu termasuk di sana kan ingin merdeka ya, ingin merdeka itu kan termasuk di sana itu. Termasuk dulu GAM termasuk juga ya. Cuman kan UPM ya, UPM itu termasuk pemberontak itu, termasuk pemberontak. Kalau bahasa kasarnya orang mengisukan itu teroris itu ya seperti itu sebenarnya ya. Teroris itu ya seperti itu karena dia memberontak terhadap negaranya, ingin merdeka. Nah, dalam Islam tidak boleh, selama pemerintahan itu benar tidak boleh begitu, tidak boleh. Kalau misalnya dia salah ya diingatkan. Nah, atau kecuali mau merubah dasar negara, nah itu termasuk. Kalau sudah sampai pada pergerakan pemberontak juga itu harus dibasmi kalau begitu ya. Kalau sudah sampai merubah dasar negara itu pemberontak juga, apalagi sudah sampai pada pergerakan. Kalau baru isu-isu atau untuk melempar umpan bagaimana reaksinya ya, ini yang penting cepat ditanggapi. Tapi kalau sudah sampai pada istilahnya bukan lagi pada perencanaan tapi sudah pada praktek akan melakukan ya kudeta dan seterusnya, sabar saja, kok banyak salah ya, sabar ya. Ya salahnya itu yang dipilih kan begitu. Kalau enggak pingin kita bersabar terus ditekan dan seterusnya, ya jangan salah pilih. Makanya kalau mau pilih-pilih itu kan harus istikharah dulu kan begitu ya, istikharah dulu ya. Tapi kalau balik lagi pada takdirnya Allah, ketika memang si A itu jadi ya sudah jadi, itu tidak akan lepas. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Yang ngangkat seseorang itu Allah, yang menghancur menghinakan itu Allah juga. Itu Allah semua ya. Ini kalau bicara konsep takdir. Maka tidak bisa juga disalah-salahkan. Kok dia jadi gubernur, kok dia jadi presiden, kok dia jadi bupati, kok dia jadi kepala desa. Tidak bisa disalah-salahkan. Itu ada konsep takdir di sana ya. Ada ketentuan takdir berjalan itu. Nah, cuman takdir itu kan ditetapkan, ada juga ruang manusia untuk berusaha. Nah, di antaranya ya istikharah, dipilih-pilih kan begitu sebenarnya. Ya. Kemudian wa ala an naqula bil haqq aina ma kanu, dan berbaiat untuk mengucapkan perkara yang hak, yang benar dimanapun berada. La nakhafu fillah laumata laim. Tidak takut sama sekali ya, kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa takut sama sekali untuk mengucapkan yang benar. Ini janji yang diikrarkan oleh para sahabat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka para sahabat ya. Wallahu a'lam. Ya, berikutnya. Arabi ani Nu'man ibni Bashiri ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalu qaimi fi hududillah wal waqi'i fiha kama thali qaumin istahamu ala safinati fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha wa kana alladhina fi asfaliha idza istaqamin al-ma'i maru ala man fawqakum faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqa wa lam nu'zi man fawqana fa in
tarakuhum wa man aradu halakum jami'an wa in akhadu ala aydihim najau jami'an rawahu Bukhari. Iya. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, matsalul qa'im fi hududillah, gambaran orang-orang yang mereka itu menegakkan daripada syariat agama ini, daripada menjaga agama ini, menunaikan ajaran agama ini, wal waqi' fiha, dan orang yang memenuhi, melakukan daripada pemenuhan batasan-batasan tadi. Ya, bahasa gampangnya, gambaran orang yang berdakwah dan melakukan amalan yang baik pada dirinya. Sederhananya begitu. Kamatsali qaumin, itu seperti gambaran satu kaum, istahamu ala safinatin, yang mereka ini membagi jatah wilayah, ala safinatin, di atas perahu. Fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha, maka sebagian mereka itu menjadi dapat bagian di atas, sebagian dapat bagian di bawah. Fakana alladhi fi asfaliha, dan ada orang-orang yang dapat bagian bawah, di dek bawah. Idza staqau minal ma' marru ala man fawqahum, kalau mereka haus mau cari air, mereka ke atas. Karena menyedek perahu kan ya sudah ditingkatkan, apa yang di bawah mau ndak mau kan harus ke atas kan begitu. Nah. Faqalu, lalu karena mereka ada sungkan, mereka mengatakan, lau anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'zi man fawqana. Mereka mengatakan begini, kalau kita lubangi saja perahu ini, sudah lubangi saja, jadi kita ambil bagian langsung dari bawah sudah, biar air masuk dari bawah sekalian. Kalau kita ke atas kan ganggu yang di atas, kasihan. Ceritanya baik, ceritanya baik. Kalau kita ke atas nanti ganggu, masa minta lewat atas nanti baru ngambil. Sudah lubangi saja sekalian samping kita ini kan. Nah. Fa in tarakuhum, jika orang-orang yang di atas itu membiarkan orang di bawah ini melubangi perahunya, wa ma aradu, dan apa yang mereka inginkan, halaku jami'an, ya tenggelam semuanya. Wa in akhadu ala aidihim najau jami'an, seandainya mereka mengambil bagian untuk melarang, ya dikasihlah bagian dari jalur atas, kasihlah ruang sedikit untuk dia ngambil air, nanti kemudian balik lagi ke bawah, ya selamat semuanya. Nabi menggambarkan para dai ini seperti itu, para kiai ulama itu seperti orang yang dia ini menjaga perahu, mengingatkan. Kalau seandainya ada orang salah, kita berpikir, kalau saya ingatkan khawatir tersinggung dia.